Untuk mencegah sebaran COVID-19, warga Dusun Roworati Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, melakukan karantina wilayah atau lockdown lokal. Diketahui dugaan penyebab lonjakan positif COVID-19 usai warga melaksanakan atau menghadiri pesta pernikahan yang digelar oleh salah satu kepala desa setempat. Ratusan warga ini pun terpaksa harus menjalani isolasi selama 14 hari ke depan. Petugas Satgas COVID-19 Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang menjaga ketat batas antar dusun menuju Dusun Rowotrate, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Usai 5 warganya dinyatakan positif COVID-19. Menurut Sugiono, Kepala Dusun Kerajaan Tengah Desa Sitiarjo, terpaparnya sejumlah warga ini diduga bermula dari acara hajatan pernikahan yang diselenggarakan Kepala Desa Rowotrate dan dihadiri ratusan undangan. Usai acara, sejumlah warga yang turut membantu gelaran pernikahan ini pun mengeluh sakit, yang akhirnya pihak puskesmas pun melakukan tracing dan swab test pada warga dan mendapati 5 diantaranya positif terpapar COVID-19. Untuk kronologinya, mulai tanggal 12, 13 itu Kepala Dusun Rowotrate mempunyai hajat dan membawa warganya sejumlah 200 orang untuk melaksanakan kegiatan hajatnya untuk istilahnya mantu anaknya yang terakhir. Nah, setelah itu pada tanggal 12 warga sekitar itu sudah mengeluh sakit yang diderita untuk pusing, mual-mual dan sesak nafas. Akhirnya tanggal 14 pas hariannya banyak yang warga yang mengeluh sakit seperti H-1 tadi. Guna mengantisipasi penyebar luasan, pihak Sibat PMI berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 melakukan sejumlah langkah termasuk melakukan penutupan total pada akses desa, penyemprotan disinfektan ke rumah warga, serta tracing dan swab tes massal untuk warga Dusun Rowotrate. Hingga saat ini diketahui jumlah warga di Dusun Rowotrate yang harus menjalani isolasi total sebanyak 238 kepala keluarga yang terdiri dari 654 jiwa dan selama 14 hari ke depan. Akhirnya kami memutuskan untuk mengisolasi wilayah Dusun Rowotrate yang terdiri dari 5 RT, 2 RW dengan jumlah KK 654 jiwa. Dan kami saat ini mensuplai mendistribusikan makanan yang tadi diolah oleh teman-teman Tagana. Karena di sana ada teman-teman kita, ada anggota kita dari PMI itu yang domisilinya asli di sana, itu yang menjadi ujung tombak kita yang ada di lokasi Rowotrate. Itu yang menjadi tumpuan kita semua sampai saat ini. Dan kita dari PMI juga melakukan spraying disinfektan. Yang mana dalam setiap hari kami melakukan spraying disinfektan sebanyak 6.000 liter untuk seluruh wilayah Dusun Rowotrate. Dan kedepannya setiap 3 hari sekali akan kami lakukan spraying disinfektan. Dan kami juga selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Yanto Yancong melaporkan. Upaya menekan kasus sebaran COVID-19 di Kota Malang yang cenderung meningkat, pemerintah Kota Malang akan memperkuat PPKM Mikro di tingkat RT dan RW. Selain itu, rencananya Kota Malang akan kembali memperlakukan pembatasan jam malam. Kasus COVID-19 di Kota Malang belakangan ini menunjukkan tren peningkatan. Ada beberapa wilayah di Kota Malang yang saat ini sudah masuk zona oranye bahkan merah. Meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Malang membuat pemerintah Kota Malang akan memperkuat PPKM Mikro di tingkat RT dan RW, serta akan kembali memberlakukan pembatasan jam malam. Wali Kota Malang mengatakan bahwa menurut Kemendagri dan Kemenkes RI, Kota Malang saat ini masuk zona merah persebaran COVID-19. Untuk itu, di daerah yang zona merah akan dilakukan lokalisir. Meski jumlah kasus meningkat, Kota Malang sejauh ini belum memberlakukan jam malam. Rencana Pemkot Malang masih meminta izin dari Kemendagri untuk memberlakukan pembatasan jam malam. Wali Kota mengatakan pemberlakuan jam malam sejauh ini belum diberlakukan
karena Kota Malang terpacu dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua sebanyak 7%. Sementara itu untuk menekan angka kasus persebaran COVID-19 di Kota Malang, rencananya Pemkot Malang akan menggelar operasi gabungan di sejumlah pusat keramaian dan akan mengambil sampling untuk dilakukan tes swab. Kami melihat sebetulnya di sana kan ada bahasa Mas ya, zona merah ada dua kan, ya. Diksi zona merah itu ada versinya PPKM dari Kementerian Dalam Negeri, ada dari Kementerian Kesehatan. Kalau dari Kementerian Dalam Negeri lebih lokalisir, Mbak. Dilokalisir, ini titiknya yang di zona merah itu dilokalisir kan. Yang ngerti tentang perkembangan itu adalah dari masing-masing daerah. Di kami saya kira belum waktunya kami membuat jam malam. Saya nanti akan minta izin, insya Allah hari ini saya nanti akan telepon ke Pak Dirjen untuk izin melakukan itu ya. Karena apa? Satu sisi kami dipacu untuk pertumbuhan ekonomi kita dipacu triwulan kedua ini 7% ya. Simon Alfredo melaporkan. Mendukung pemerintah dalam mempercepat vaksinasi bagi masyarakat, Polresta Malang Kota memberikan vaksinasi gratis bagi warga yang memperpanjang SIM di mobil SIM keliling Sobo Kampung. Antusiasme warga juga cukup tinggi karena memperpanjang SIM sekaligus melakukan vaksinasi COVID-19. Melalui layanan mobil Sobo Kampung yang melayani perpanjangan SIM, pelayanan SKCK dan membayar pajak kendaraan, Polresta Malang Kota juga memberikan vaksinasi gratis bagi warga. Layanan mobil Sobo Kampung yang berlangsung di halaman parkir Stadion Gajayana Kota Malang mendapat antusias dari warga, di mana warga ingin memperpanjang SIM, mengurus SKCK dan membayar pajak terlihat mengantri. Warga telah melakukan perpanjangan SIM, mengurus SKCK, dan membayar pajak kendaraan, juga mendapatkan vaksin gratis dari petugas Dinas Kesehatan Kota Malang. Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto yang meninjau langsung layanan mobil Sobo Kampung mengatakan, vaksinasi bagi warga yang memperpanjang SIM ini merupakan dukungan bagi program pemerintah pusat terkait percepatan vaksinasi. Vaksinasi yang dilayani pada layanan mobil Sobo Kampung ini juga untuk mengajak masyarakat agar mau divaksin, karena vaksin aman dan halal untuk kesehatan. Sementara itu selain memberikan vaksinasi juga dilayani tes swab antigen gratis bagi warga yang memperpanjang SIM, mengurus SKCK dan membayar pajak kendaraan. Jadi masyarakat Kota Malang yang ingin memperpanjang SIM ataupun membayar pajak tahunan dan membuat SKCK itu kita tambahkan dengan fasilitas vaksin juga. Nah, setelah masyarakat yang ingin melaksanakan perpanjangan pajak, perpanjangan SIM, pembuatan SKCK, ingin vaksin, akan kita kasih nomor pendaftaran. Tetap screening, tahapan-tahapan tetap kita lalui. Setelah itu kita juga menawarkan kalau ingin melaksanakan swab antigen gratis, disiapkan fasilitas oleh Dinkes. Dan ini dikeluarkan surat mungkin bagi yang ingin mengadakan perjalanan, ini juga diberikan. Nah, saat sekarang ada sekitar 30 ya Pak Dinkes ya. Insya Allah 30 dari vaksin yang disiapkan karena memang keterbatasan tetap pendistribusian. Karena memang ada program menjelang Hari Bayangkara dan program dari pemerintah ini harus seiring sejalan. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemerintah daerah Kota Batu bekerjasama dengan jajaran TNI dan Polri menggelar vaksinasi massal dalam menyambut Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-75 dengan menyediakan vaksin Sinovac bagi warga masyarakat secara gratis guna mempercepat penuntasan program vaksinasi nasional. Guna mempercepat penuntasan program vaksinasi nasional, sejumlah warga antri saat mengikuti vaksinasi massal COVID-19 di salah satu tempat wisata di Kota Batu. Ratusan warga dari berbagai lapisan masyarakat mengantri untuk menjalani vaksin gratis yang digelar Kepolisian Resort Kota Batu bersama TNI dan Dinas Kesehatan Kota Batu, Jawa Timur dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-75.
Vaksin gratis yang diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat dalam rangka Hari Bayangkara ke-75 bertujuan untuk 1 juta vaksin ini mendapat respon tinggi dari warga masyarakat hingga menimbulkan banyak warga mengabaikan protokol kesehatan. Kapolres Batu membenarkan warga saat antri tidak menjaga jarak. Hal tersebut dikarenakan antusias warga tinggi sehingga meja untuk vaksinator tidak mencukupi atau tidak mampu menampung para warga peserta vaksin. Sasaran vaksin bagi semua masyarakat Kota Batu usia 18 tahun ke atas dengan target 1.500 orang lebih. Untuk menghindari terjadinya kerumunan atau tidak menjaga jarak warga saat melakukan antri vaksin, pelaksanaan vaksin gratis berikutnya Satgas COVID-19 Kota Batu akan menambah tenaga vaksinator dari Dinas Kesehatan Kota Batu. Sementara pemberian vaksin corona ini guna mempercepat program vaksinasi ke masyarakat luas yang dibantu anggota Polri dan TNI. Jadi pagi ini Polres Batu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan Hasta Brata, melaksanakan vaksin massal. Dan ini diperuntukkan untuk masyarakat umum maupun dari BRI dan dari ASN yang ingin divaksin. Jadi untuk keseluruhan semuanya, dan kita punya target hari ini 800 vaksin dosis untuk orang. Untuk umur dan dari berapa sampai berapa ini? Jadi kalau vaksin yang pasti umur harus 18 tahun dan sudah mempunyai KTP dan sudah melaksanakan pengecekan, observasi dan tidak ada penyakit komorbid yang pasti melalui observasi dulu di pelaksanaan ini. Yanto Yancong melaporkan. Akibat terkendala faktor cuaca, hasil panen bunga mawar potong menurun dari kondisi normal. Permintaan mulai ada peningkatan, sementara stok bunga mawar siap panen terlambat. Para petani berharap pandemi segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali normal, agar permintaan bunga mawar hias ini bisa stabil dan bahkan meningkat. Beginilah yang terlihat di area lahan pertanian mawar dan bunga hias lainnya di kawasan Bumi Aji Kota Batu. Kawasan penghasil sayuran dan bunga hias ini terus beraktivitas baik menghasilkan mawar potong maupun bibit tanaman mawar hias lainnya. Bunga mawar hias potong dan bunga hias lainnya untuk kebutuhan hiasan dan lainnya mulai kembali ramai dan ada peningkatan sejak beberapa waktu yang lalu, khususnya kegiatan yang membutuhkan bunga hias seperti pernikahan. Namun sayang, ketersediaan mawar siap potong di lahan pertanian sering terlambat akibat terkendala cuaca. Sehingga pasokan untuk pemenuhan pemesanan sering tidak terpenuhi akibat kondisi tanaman. Khususnya bunga yang terserang jamur sehingga tidak bisa mekar bagus dan mengurangi volume hasil panen. Menurut salah seorang petani mawar pada musim kemarau tidak berpengaruh banyak pada tanaman mawar dan cenderung bagus walaupun hama cabuk maupun lalat masih ada menyerang. Tetapi ketika cuaca tidak menentu seperti saat ini, berdampak besar pada bunga yang perawatannya lebih sulit dan kualitas serta volume hasil panen bisa turun. Di kawasan lahan pertanian Gunung Sari Bumi Aji terlihat ketersediaan mawar siap potong tidak begitu banyak. Terlebih sejak pandemi, banyak lahan pertanian bunga mawar ini berubah menjadi lahan pertanian sayuran. Para petani berharap ke depan permintaan mawar siap potong maupun bibit mawar dan bunga hias lainnya semakin meningkat, karena para petani bunga sudah cukup lama terdampak dan menderita kerugian akibat pandemi. Sedikit sulit karena berubah-ubah cuacanya. Ya. Untuk stok bunga sendiri katanya dengar-dengar sudah mulai agak berkurang ya sekarang? Iya, memang berkurang karena hampir 50% karena COVID banyak yang diganti tanaman yang lain, banyak diganti sayur. Itu kan sekarang itu kan pengaruh cuaca katanya kalau bunga itu agak terlambat. Iya, betul. Bunga agak terlambat. Itu kurang panas. Tapi permintaan katanya bagus sekarang mulai peningkatan ya? Iya. Kalau pemerintah mungkin kalau buat orang menikah diperbolehkan ya. Terus bagus. Terus bagus, kemungkinan terus bagus. Untuk harga gimana saat ini Pak harga? Kalau untuk harga, kalau petani sih tetap mungkin permainannya ada di pengepul sama yang pengirim. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memenuhi stok sayuran yang mulai berkurang akibat terkendala cuaca, sebagian pedagang mendatangkan sayuran dari luar Malang Raya.
Menurutnya permintaan berdampak pada turunnya harga sayuran sampai 20% sejak 10 hari yang lalu dan harga akan kembali baik apabila permintaan meningkat. Beginilah aktivitas yang terlihat di Pasar Sayur Mantung Pujon, Kabupaten Malang. Aktivitas transaksi jual beli sayuran terjadi sejak pagi hari dan bongkar muat sayuran ramai terlihat baik dari truk maupun kendaraan lainnya. Akibat terkendala faktor cuaca, stok sayuran dari petani di kawasan Malang Raya mulai berkurang sehingga pedagang mendatangkan sebagian sayuran dari luar kota dan luar provinsi. Penurunan harga jual sayuran ini terjadi sudah sejak beberapa hari yang lalu akibat turunnya permintaan. Sementara kualitas sayuran yang diperjualbelikan di Pasar Sayur Mantung termasuk bagus. Turunnya harga sayuran ini akan sangat terasa di tingkat petani karena biaya pemeliharaan sayuran semakin meningkat dengan kondisi cuaca seperti saat ini, khususnya untuk penyemprotan obat-obatan. Menurut salah satu pedagang di Pasar Mantung menjelaskan, faktor cuaca juga berpengaruh pada ketersediaan stok, kualitas sayuran, dan juga harga jual dari petani maupun antar pedagang. Harga bisa kembali naik apabila permintaan ada peningkatan. Di lokasi terlihat area pasar penuh kendaraan yang melakukan bongkar dan muat sayuran serta ramainya transaksi jual beli. Sayur-sayur ini tidak hanya dibawa ke pasar di Malang Raya tetapi juga ke beberapa pasar besar di Jawa Timur, diantaranya ke Surabaya. Harga sekarang cenderung menurun. Ya, alasannya kenapa, Pak? Cuacanya nggak menentu, hujan, Ya. terus kemarau nggak menentu, terus barangnya yang banyak dari luar. Oh betul. Itu kualitasnya sendiri gimana kualitas barang? Kualitasnya hampir sama. Dari luar dari mana aja nih Pak misalnya? Banyak kan? Dari Lampung, terus dari Probolinggo, terus dari Jawa Tengah. Oh justru yang lokal ya agak terhambat. Mulai kapan nih harga turunnya Pak? Sejak 10 hari yang kemarin. Iya. Sampai berapa yang turun harganya sekarang dia? Ini nggak menentu, tinggal cuacanya ini. Harga maksudnya itemnya per item misalkan wortel turun berapa? Ini turun 20%. Lumayan hampir semuanya Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan.